Sobat Eksis, ketemu lagi di pembahasan fisika bareng Kak Siti. Kakak akan menjelaskan tentang optika geometri. Ini adalah bagian kedua dari pembahasan optika geometri. Yang belum nonton bagian pertamanya, boleh ditonton dulu. Di bagian pertama, kakak menjelaskan tentang pemantulan, dan di bagian kedua ini, kakak akan menjelaskan tentang pembiasan. Apa artinya pembiasan? Pembiasan itu adalah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi misalkan kayak gini. Kalau kamu bingung tentang membeloknya cahaya, kalau kamu masukin pensil ke dalam air, nanti si pensil itu bakal terlihat patah kan? Nah, itu sebenarnya pengertian dari pembelokan cahaya. Hukum pembiasan atau hukum Snellius tentang pembiasan. Hukum yang pertama bilang kalau sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau ini sinar datang, yang ini garis normal, dan ini adalah bidang datar. Ini bidang datar itu yang ini ya. Nah, kalau ini itu cuma menunjukkan kalau ini adalah dua medium yang berbeda. Ini medium yang pertama dan ini medium yang kedua. Harusnya kalau dia cuma melewati medium yang sama, dia bakal diteruskan lurus kayak gini nih. Tapi kalau dia melewati dua medium yang berbeda, dia bakal dibelokkan mendekati atau menjauhi garis normal. Kalau mendekati seperti ini, berarti dia datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat. Contohnya dari udara ke air. Kalau yang ini dari medium rapat ke kurang rapat. Contohnya dari air ke udara. Nah, hukum 2 bilang kalau perbandingan sinus sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal dengan sinus sudut bias. Ini adalah sudut yang dibentuk sinar bias dan garis normal. Merupakan suatu bilangan tetap. Bilangan inilah yang sebenarnya menunjukkan indeks bias. Jadi katanya kalau sin I dibagi sin R itu nilainya tetap atau konstan. Nah, konstanta ini itu yang namanya indeks bias atau M. Yang kedua akan membahas tentang lensa. Lensa itu ada dua, yang cekung atau divergen karena fungsinya untuk menyebarkan cahaya, dan yang cembung atau konvergen fungsinya untuk memusatkan cahaya. Nah, ini contoh lensa cekung dan ini gambaran untuk lensa cembungnya. Nah, rumusnya pasti sama pakai yang ini. Bisa sama kayak di pemantulan, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Fokusnya juga sama, nilainya ada 2. Kalau untuk dia lensa cekung berarti nilai fokusnya negatif. Kalau untuk lensa cembung nilai fokusnya itu adalah positif. S aksennya juga sama nih, itu menentukan sifat bayangan. Kalau nanti hasil S aksennya dia bernilai positif, berarti bayangannya bersifat nyata. Kalau nyata pasangannya sama terbalik. Nah, kalau di pemantulan positif itu kan berada di depan. Kalau sekarang positif itu kalau di lensa berada di belakang lensa. Kalau negatif berarti dia sifatnya adalah maya. Kalau maya pasangannya sama tegak. Nah, ini berada di depan lensanya. Kalau nyari perbesaran sama pakai rumus yang ini M. Yang S aksen per S atau H aksen per H. Nah, kalau di lensa dia punya namanya kuat lensa. Rumusnya adalah 100 per fokus. Fokusnya harus dalam sentimeter. Kalau dalam meter berarti 1/F. Kalau kamu bingung kuat lensa itu apa? Nah, misal kalian punya teman yang pakai kacamata, tanya aja dia minus berapa. Kalau dia bilang minus 2, nah itu namanya kuat lensa. Ini contoh soalnya, ini tahun 2018, kode soalnya adalah 439. Indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air. Nah, kalau kamu bingung, gini aja, indeks bias itu adalah tingkat kerapatan atom dalam suatu medium terhadap cahaya. Nah, kamu kan ini ada dua benda ya, kaca sama air. Otomatis kaca kan lebih rapat kan, berarti medium kaca, si N-nya jauh lebih besar daripada si medium yang airnya. Berarti yang ini benar. Yang kedua, dia bilang, cepat rambat cahaya dalam kaca lebih besar daripada cepat rambat cahaya yang melewati air. Hukum Snellius pembiasan kan bilang kalau N itu berbanding terbalik dengan V dan lambda. Nah, karena di sini dibilang kalau kaca lebih besar N-nya, berarti harusnya V kaca lebih kecil daripada V airnya. Berarti yang ini salah nih. Kalau benar sama salah, berarti jawabannya yang C. Ini contoh soal yang kedua, SBMPTN tahun 2015, kode 534. Sebuah lensa tebal memiliki permukaan bikonveks. Nah, bikonveks itu berarti bentuknya seperti ini. Jari-jari kelengkungan berarti R masing-masing adalah 30 cm dan 50 cm. Nah, kenapa yang 50 diminusin? Karena kalau dia datang cahaya ke cermin yang pertama, kan bikonveks itu gini ya. Nah, ini kan terlihatnya melengkung ke depan ya, berarti ini termasuk si lensa cembung. Kalau ke yang kedua, berarti dia melengkungnya ke sini kan? Nih, ke dalam. Ini berarti terlihatnya seperti lensa cekung. Makanya jadinya negatif karena dianggap lensa cekung.
Jika indeks bias lensa, indeks bias itu kan tadi simbolnya N, lensanya bisa disingkat L. Jadi ini nilai 1,5. Maka jarak fokus, dia nanya F-nya berapa, lensa ketika berada di udara. Nah, udara itu adalah indeks biasnya nilainya 1. Ini tuh pengetahuan umum yang harus kamu tahu. Nah, terus masukin deh tadi ke rumus yang ini nih. 1 per F sama dengan NL itu udah ada ya 1,5, NM-nya tadi 1. R1 sama R2-nya juga tinggal dimasukin. Nih, kalau dimasukin kan jadinya seperti ini. 1,5 bagi 1 min 1 itu berarti kan jadi 1,5 kurang 1. Ini samain penyebutnya nih, karena 30 sama 50 berarti bisa pakai 150. Ini kalau dikurang berarti kan hasilnya 0,5. Ini juga dikurang, ini jadi 2. Ini kalau dikali berarti kan jadi seperti ini kan. Nah, karena ini 1 per F, berarti F-nya tinggal dibalikan. Jadi 150 dibagi 1. Atau jadinya 150. Nah, jawabannya berarti yang D, gitu. Ini contoh soal yang ketiga, tahun 2009, kodenya adalah 376. Terdapat dua lensa plan konveks. Nah, plan itu artinya ini nih, lurus. Konveks berarti cembung. Sejenis bila sebuah benda diletakkan 20 cm. Nah, ini berarti kalau letak benda jadinya S ya. Ini gambarnya katanya begini. Di kiri salah satu lensa plan konveks tersebut, maka terbentuk bayangan. Nah, kalau bayangan berarti apa? S-aksen. Karena dia bilang di kanan, berarti di belakang lensa kan? Tadi kalau bayangan di belakang berarti nilainya positif kan? Lihat gambar. Kemudian kedua lensa plan konveks disusun bersentuhan sehingga membentuk sebuah lensa bikonveks katanya. Jadi ini nanti disatuin terus jadi kayak yang tadi nih bikonveks kayak soal sebelumnya. Jika benda tersebut berada 20 cm di kiri. Nah, ini masih tetap ya sebenarnya. Yang beda itu cuma ininya jadi ini aja double gitu. Nah, di sini yang belum tahu apa? Yang belum tahu ada fokusnya. Cari fokusnya dulu aja pakai rumus yang ini nih. Nanti dimasukin deh S-nya 20, S-aksennya adalah 40. Samain penyebut 40, berarti kan ini jadi 2 tambah 1 ya. Berarti jadi 3 per 40. Nah, masih pakai rumus yang sama, cuman sekarang karena ada dua lensa digabung, berarti F-nya jadi F gabungan. Rumus F gabungan itu adalah rumusnya 1 per F1 ditambah 1 per F2. Nah, S-nya tadi udah dapet ya 20. Tapi karena ini lensa gabungan kan S-aksennya belum tentu 40 nih, jadi kita cari. Nah, 1 per F kan yang ini ya, 3 per 40. Dan ini kan lensa yang sama, cuman disatuin aja. Berarti nilainya F1 sama F2 sama nih, jadinya seperti ini. Nah, ya udah kalau dijumlahkan 3 per 40 tambah 3 per 40 jadinya 6 per 40 ya. Yang 1 per 20 pindah ke sebelah kiri, jadi kayak gini. Nah, ini jadi 1 per aksennya. Nah, ini samain lagi penyebutnya nih. Karena 40 sama 20 berarti bisa pakai 40 kan? Ini 6, ini 4. Tinggal kamu kurangin deh. Berarti aksennya tinggal 40 per 2 atau jadinya 20 cm. Karena ini positif berarti di sebelah kanan. Jadi jawabannya yang C. Sampai di sini pembahasan untuk bagian kedua optika geometri. Sampai jumpa kembali di pembahasan optika geometri bagian yang ketiga. Terima kasih.